Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surat Ali Imran ayat 189 sampai dengan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ayatil liulil albab allazi yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhana fakina azabannar, yang artinya adalah kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau bahkan sambil berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Selanjutnya adalah asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 198 sampai dengan 191. Pada ayat 189 itu tidak ada asbabun nuzul yang spesifik yang menjelaskan khusus tentang ayat tersebut, karena ayat ini saling berhubungan dengan ayat dari 187 sampai dengan 188 yang menjelaskan tentang adanya suatu keganjilan dari sikap Bani Israel. Mereka diperintahkan untuk menjelaskan isi Taurat dan Injil, serta menjelaskan tentang keterangan-keterangan yang menegaskan tentang kenabian Muhammad yang terdapat dalam kedua kitab suci tersebut. Lalu asbabun nuzul dari ayat 190 sampai 191 itu adalah dari Ibnu Abbas berkata, pada suatu ketika orang-orang Quraisy datang bertanya kepada orang-orang Yahudi. Mereka berkata, "Apakah yang dibawa oleh Musa kepadamu?" Lalu orang Yahudi tersebut menjawab, yaitu tongkat dan tangannya yang bisa mengeluarkan cahaya putih yang bersinar. Kemudian orang-orang Quraisy itu bertanya kepada orang-orang Nasrani, yaitu apa yang dibawa oleh Isa kepadamu. Lalu orang-orang Nasrani tersebut menjawab, yaitu dapat menyembuhkan orang buta asli, lalu dapat menyembuhkan juga orang sakit kulit, dan dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati. Lalu kemudian mereka datang kepada Rasulullah dengan mengajukan permohonan, "Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kepada Tuhanmu agar gunung Safa itu menjadi emas." Lalu Rasulullah pun segera berdoa
Sesaat kemudian turunlah ayat 190 sampai dengan 194. Selanjutnya adalah makna dari Quran surat Al-Imran ayat 189 sampai dengan 191. Pada ayat 189 itu adalah bahwa maknanya adalah Allah lah pemilik alam semesta beserta isinya, dan Allah lah bertindak atas segala kehendaknya dengan kesempurnaan, kekuasaan, dan keindahan ciptaannya. Dialah yang maha kuat dan tidak ada yang dapat bisa melemahkannya oleh siapapun juga. Selanjutnya adalah makna dari ayat 191 dan 190 adalah kedua ayat ini itu termasuk ke dalam kelompok ayat penutup untuk surat Ali Imran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menguraikan sekelumit dan penciptaannya serta memerintahkan agar memikirkannya sesuai dengan tujuan utama surat Ali Imran. Yang diturunkan adalah untuk membuktikan tentang tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ini kembali ditegaskan pada ayat ini dan ayat yang akan datang juga. Salah satu dari bukti kebenaran hal tersebut adalah mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian-kejadian seperti benda-benda langit ya, kayak matahari, bulan, dan jutaan-jutaan bintang yang terdapat di langit dalam pengaturan suatu kerja langit yang sangat teliti, serta kejadian dan perputaran bumi pada porosnya juga yang melahirkan silih bergantinya siang dan malam. Perbedaannya baik dalam masa maupun dalam panjang pendeknya terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal dengan murni. Selanjutnya adalah terdapat salah satu tokoh Islam yang berpendapat tentang Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Tokoh tersebut adalah Dr. Quraisy Shihab. Beliau menguraikan tentang dalam ayat 190 menguraikan tentang sekelumit penciptaannya itu serta memerintahkan kita untuk memikirkannya. Sedangkan pada ayat 191 itu adalah menjelaskan tentang sebagian dari ciri-ciri ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang baik lelaki maupun perempuan yang terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan atau hati dalam seluruh kondisi saat bekerja maupun istirahat dan memikirkan penciptaan alam ini. Setelah itu mereka berkata sebagai kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini dengan tidaklah sia-sia. Kaum ulul albab pada ayat ini adalah orang-orang yang mengintegrasikan untuk berpikir dan berzikir dan menjadikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya adalah kesimpulan yang saya bahas sebelumnya adalah dalam tafsiran dalam kitabnya di atas tampak dijelaskan bahwa ayat di atas itu memerintahkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mampu untuk berpikir kritis terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sehingga dapat mengambil suatu pelajaran darinya sebagai bahan untuk bersyukur dan muhasabah diri. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa harus adanya
integrasi dan keseimbangan antara fungsi akal, yaitu berpikir dan juga berzikir sebagai salah satu kesatuan yang harus ada pada setiap orang muslim agar mampu mengambil hikmah-hikmah yang terdapat dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika manusia mampu mengintegrasikan antara akal dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dalam penciptaan alam semesta ini dapat dinikmati seutuhnya. Akan terciptanya tatanan masyarakat yang mempunyai intelektualitas tinggi dan spiritualitas yang tangguh. Hal ini kiranya menjadikan manusia terugah untuk bisa hidup seimbang antara kehidupan dunia dan juga kehidupan dalam akhirat, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setiap hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.